secara general. Jadi mungkin lebih bagaimana menemukan suatu pertanyaan yang kritis dan berbobot gitu kali ya, Kak, ya? Oke, thank you, San. Oke, jadi cara kita memberikan pertanyaan yang kritis ya dan berbobot gitu, bukan pertanyaan ecek-ecek yang kayak misalkan udah dijelasin tapi kita tanya lagi. Biasanya kalau kuliah gitu ya, ada aja tuh anak yang nanya biar aspek keaktifan tuh kecantang aja. Yang penting, oh gue udah nanya selesai gitu. Padahal kan kita punya opsi atau kita punya pilihan untuk bertanya secara kritis. Kalau menurut aku gini, bertanya secara kritis tuh lagi-lagi ya balik ke 5 hal tadi. Konsep, ingat ya, ini harus diingat terus. Konsep, apply, terus analyzing, synthesizing, sama yang terakhir itu evaluating. Selalu dicari tahu, selalu dipahamin, selalu dicocok-cocokin, dianalisis, sama nanti dieval. Apakah sudah sesuai sama pemikiran kita di awal, atau kita memutuskan, oh ini berdasarkan hasil analisis aku memutuskan untuk berpikir ke hal yang baru tersebut. Itu kan inti dari critical thinking itu. Sekarang balik ke pertanyaannya tadi, gimana cara kita menentukan pertanyaan yang kritis dan berbobot? Pertama, cari tahu dulu, tanya ke diri kita sendiri. Aku selalu gitu. Tanya ke diri aku sendiri, ini pertanyaan penting nggak sih buat ditanya? Itu dulu aja. Nggak usah berbobot, nggak usah apa. Tanya dulu, pertanyaannya penting nggak sih buat aku tanya? Contoh, misalkan lagi bahas tentang industri 4.0, critical thinking, problem solving, sama tadi yang terakhir judgment making. Kalau aku nanya, Kak Abdur, critical thinking itu apa sih? Kira-kira berbobot nggak? Jawabannya pastinya enggak dong, karena kan udah dijelasin di awal. Tapi kalau misalkan pertanyaannya, Kak Abdur, critical thinking yang dilakukan kepepet, mepet deadline, itu masih critical thinking atau thinking yang biasa aja, Kak? Itu baru berbobot. Kenapa? Karena tadi nggak aku jelasin kan di PowerPoint, di slide-nya. Gitu. Itu cara berpikir tuh, tanya ke diri kita sendiri dulu, penting apa enggak itu dulu. Kalau udah menentukan penting atau enggak, kita baru bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya, itu pertanyaan yang sudah ada jawabannya atau belum, atau dia pertanyaan yang jawabannya udah ada tapi penjelasannya masih kurang, atau dia pertanyaan yang jawabannya emang sama sekali nggak kepikiran sama siapapun. Contoh misalkan, Kak Abdur, critical thinking itu kalau misalkan 5 tahapnya tadi nggak kita lakukan lima-limanya, misalkan kita cuma 4 tahapan pertama, itu critical thinking nggak sih, Kak Abdur? Nah, itu berbobot. Kenapa? Karena jawabannya sebenarnya udah ada, tapi penjelasannya kurang. Ya kan? Aku nggak ngejelasin apakah lima-limanya harus ada, atau aku nggak ngejelasin apakah cuma 3 langkah pertama aja, aku nggak ngejelasin. Itu berbobot. Atau mungkin pertanyaan lain yang sama sekali nggak ada jawabannya, itu jauh lebih berbobot lagi. Karena ingat, yang namanya diskursus ya, diskursus atau diskusi, itu ada yang namanya hazanah pengetahuan. Ada yang udah pernah dengar belum hazanah pengetahuan? Nah, ini cara kita menentukan apakah sesuatu itu berbobot apa enggak. Ya, ini aku coba search nih di Google. Hazanah pengetahuan. Apa sih yang dimaksud dengan hazanah pengetahuan? Nih, teman-teman dari sini tuh bisa belajar yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Ya, ini aku copas jawabannya. Hazanah itu artinya harta karun pengetahuan, ya. Apa sih yang dimaksud dengan harta karun pengetahuan gitu? Kok harta karun jadi pengetahuan gitu? Terus ini maksudnya apa gitu kan? Nah, di sini teman-teman bisa belajar. Kalau pengetahuan itu bukan suatu barang yang bisa ditemukan secara cepat. Artinya dia tertimbun di dalam lautan, dasar laut gitu ya. Dan dia itu susah untuk dicari karena emang pengetahuan itu hazanah. Ya. Tapi selain harta karun, hazanah pengetahuan itu artinya juga ini. Ya, artinya adalah kumpulan barang atau perbendaharaan. Gitu. Jadi sekarang gini, kenapa di sistem politik kita harus ada misalkan kubu pro sama kubu kontra. Kenapa nggak semuanya pro? Coba kita analisis. Kalau misalkan semuanya pro pemerintah, ada nggak sih kemungkinan untuk pemerintah itu terlalu sewenang-wenang? Atau misalkan kalau kita terlalu pro pemerintah, nanti ada nggak sih ruang berekspresi? Atau kita balik lagi pertanyaan. Kalau semuanya kontra pemerintah, pemerintahnya nggak stabil dong. Kalau pemerintahnya nggak stabil karena terus-terusan dikontra gitu ya, terus nanti program pemerintah nggak jalan gitu. Karena itu kita harus punya pro, harus punya kontra. Ada konsep namanya checks and balances. Nah, ini biasanya anak IPS atau anak jurusan sosum tuh udah tahu ya, checks and balances itu apa. Ini
sama problem berpikir gitu. Nah, ini aku kutip dari Mahkamah Konstitusi ya. Checks and balances itu adalah saling mengontrol, menjaga keseimbangan antara lembaga negara atau yang biasa kita sebut dengan cabang kekuasaan negara. Tapi ini konteksnya negara. Kalau kita konteksnya berpikir, berdiskusi, dua pemikiran yang jauh berbeda nih. Pro sama kontra kita sandingin nih. Kita saling serang satu sama lain. Kita benar-benar mengulik ya, menelanjangi diskusi mana sih yang benar sebenarnya. Dari situ kita bisa menentukan, oh ternyata yang paling efektif tuh yang ini, yang paling benar tuh yang ini. Gitu. Nah, dari situ kita bisa belajar soal itu. Nah, dari situ juga kita sebenarnya bisa menentukan apakah pertanyaan yang kritis atau berbobot itu sesuai nggak sih sama hasil analisis kita di awal gitu. Jadi dari situ kita bisa menentukan juga misalkan sebenarnya pertanyaan aku berbobot apa enggak tuh berdasarkan udah ditanya apa belum sih, atau kalaupun belum ditanya sebenarnya perlu nggak sih ditanya gitu ya. Jadi itu sih jawaban dari aku, selalu tanya ke diri sendiri penting apa enggak sama jawabannya udah ada apa belum gitu. Oke, thank you Kak Abdur. Semoga tadi dari Nurul ya, semoga cukup menjawab dan pastinya jadi salah satu kunci juga sih sebetulnya Kak Abdur sebenarnya ketika kita sudah meniatkan diri kita bahwa di setiap sesi seminar, webinar atau misalkan talk show gue mau bertanya nih gitu. Itu jadi salah satu kunci kita untuk bener-bener listen well dan untuk materinya, dan jadi kita udah mempersiapkan gue bakal ngeluarin pertanyaan ini nih gitu. Yeah. Jadi semua ilmunya bisa terserap dengan baik. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari ini namanya agak mirip-mirip sama Kak Abdul, namanya Abdul Rohman. Okay. Jadi dia nanya bahwa kan kita sering ya gitu mendapatkan mungkin motivasi dari beberapa sumber gitu, berbagai sumber, entah itu mungkin motivasi yang seminar atau misalkan bahkan saat ini kan sosial media aktif banget ya gitu untuk memberikan motivasi. Namun seringkali hanya Abdul Rohman Kak, motivasi itu hanya sesaat, jadi kita nggak bisa mengaplikasikannya ke kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi kita lupa gitu aja katanya. Nah, jadi apakah yang perlu dipersiapkan agar motivasi itu mendorong kita agar selalu dilakukan dan dilaksanakan sehingga nantinya menjadi kebiasaan untuk membuat kita jadi pribadi yang lebih oke kayak gitu. Oke, thank you San. Oke, ini pertanyaan yang bagus karena kadang aku juga kalau misalkan ikut webinar atau ikut workshop udah dapet nih, udah dicatat nih misalkan, tapi pas selesai workshop, selesai webinar, ini aku mau ngapain sama ilmunya ya? Kok kayaknya aku nggak bisa apply gitu kan? Terus gimana caranya biar kita bisa apply apa yang udah kita pelajarin? Kalau aku orangnya gini, sebelum kita ikut webinar, apapun itu topiknya, selalu kita tanya ke diri kita, selesai dari webinar ini, apa sih yang aku harapin? Contoh, aku ikut webinarnya Kak Abdur tentang cara berpikir kritis. Setelah webinar ini, aku pengen apapun nanti keputusan aku, kalau pengen berbuat sesuatu, aku pengen pikirin dulu dalam-dalam sebelum aku menentukan kegiatan aku berikutnya. Itu paling enggak teman-teman udah punya itu. Nanti dari hasil catatan teman-teman udah bisa menilai apakah yang didapat di webinar ini perlu di-apply apa enggak. Satu, jangan membohongi diri kalau misalkan teman-teman udah ngerti sesuatu, terus teman-teman ikut webinar yang teman-teman udah ngerti sebenarnya, terus setelah dari itu teman-teman nggak dapat hal yang baru karena teman-teman udah paham. Itu kita nggak boleh seakan-akan membohongi diri. Oh, aku harus ngikutin caranya Kak Abdur nih. Kak Abdur bilang aku harus gini gini gini. Padahal sebelum ikut webinar, teman-teman udah punya versi sendiri, udah punya versi dalam menganalisis sesuatu. Kalau teman-teman merasa punya teman-teman lebih efektif, teman-teman jangan dengerin yang Abdur bilang. Kenapa? Karena teman-teman, oh ini kayaknya cara gue lebih oke nih, gitu. Itu berpikir kritis kayak gitu. Jadi siapapun pembicaranya, apapun latar belakang dia, jangan diterima mentah-mentah. Analisis dulu, sesuai nggak sih sama kehidupan teman-teman? Sesuai nggak sih sama cara teman-teman melakukan sesuatu? Gitu. Jadi balik ke pertanyaannya, gimana cara kita memastikan kita bisa melakukan sesuatu yang kita pelajarin dari webinar? Satu, cari tahu dulu apakah benar teman-teman membutuhkan informasi yang didapatkan di webinar. Jangan semuanya karena kesannya webinar gitu ya, udah daftar, udah dapat sertifikat, berarti gue harus ikutin semua yang dikasih tahu sama pemateri. Enggak, jangan kayak gitu. Jangan taruh hal yang kayak gitu, karena itu udah bukan critical thinking gitu, itu udah thinking biasa. Sama kayak kita misalnya dengerin, oh ini pacar aku, dia ngomong apa, udah pasti benar. Jangan, itu pastinya nggak semuanya selalu benar. Ada kondisi dia benar, ada saat dia benar, tapi ada saat dia salah.
kapan kita nentuin salah benar ya? Dengan cara critical thinking tadi. Saat kita mendengarkan pertama kali. Itu yang pertama, cari tahu dulu apakah emang perlu atau informasinya itu penting apa enggak sih? Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita tahu, oh ternyata penting nih informasinya, dan ternyata belum aku apply di kehidupan aku. Pertanyaan berikutnya adalah cara meng-apply-nya harus sama nggak sih sama cara yang dijelasin pemateri. Contoh, Kak Abdur tadi nyuruh ngerekomendasiin kita untuk memastikan kita itu nanya dulu nih ke diri kita pertanyaannya tuh penting apa enggak sih kalau kita pengen nanya di webinar. Tapi aku tadi belum nangkep apakah aku harus selalu nanya. Nah, itu yang harus teman-teman jawab sendiri. Kalau emang nggak perlu ditanya dan teman-teman bisa cari tahu sendiri, maka baiknya nggak usah ditanya. Karena emang pertanyaannya meskipun berbobot, tapi udah bisa dicari tahu sendiri, baiknya teman-teman nggak nanya, agar memberikan kesempatan buat yang lain. Tapi kalau menurut teman-teman, aku udah tahu sih jawabannya, tapi aku pengen tahu pendapat Kak Abdur biar aku bisa menyandingkan pendapat aku pribadi sama pendapat Kak Abdur nih, lebih benar mana? Silahkan bertanya. Karena lagi-lagi hazanah pengetahuan tuh adalah saat kita tuh mempertemukan semua pendapat dan kita tentuin pendapat mana yang paling oke menurut penilaian teman-teman pribadi. Jadi cara menentukannya tuh seperti itu. Kita harus tahu dulu butuh atau enggak. Terus yang kedua, apakah dengan cara yang disesuaikan atau dengan cara yang direkomendasikan mentah-mentah sama si pemateri. Jadi itu setiap aku ikut webinar atau ikut acara apapun, aku selalu memastikan 2 pertanyaan itu terjawab dulu baru aku bisa menentukan, oh aku harus kayak gini, aku harus kayak gini. Gitu sih, San. Oke, siap Kak Abdur, thank you so much. Jadi mungkin itu ya tadi Abdul Rohman yang bisa ditarik adalah ketika masuk nih ke suatu sesi, jangan terima mentah-mentah dulu, justru ketika kita merasa, oh kita harus analisis lagi nih, kita harus merefleksikan lagi ke apa yang kita butuhkan sendiri, itu jadi bagian dari critical thinking yang bisa bikin materi-materinya lebih melekat ke kehidupan kita, kayak gitu. Semoga terjawab dan sangat amat memuaskan tentunya. Selanjutnya Kak, kita masuk ke sesi kedua. Mungkin akan ada 3 pertanyaan selanjutnya. Kita bisa lanjutkan sampai kira-kira pukul 12.50. Ini ada pertanyaan dari Lisa Tumo. Dia bertanya, Kak, beda nggak ya antara critical thinking dan realistis? Kalau beda, kira-kira berbedanya di mana nih Kak? Dan bagaimana untuk menjadi optimis tapi tetap menerapkan critical thinking itu, gitu Kak. Jadi ada 2 mungkin pertanyaannya ini Kak dari Lisa. Oke, siap. Oke, ini pertanyaannya yang pertama critical thinking versus being realistic ya. Ini menarik nih. Terus yang kedua tadi soal tentang menjaga optimisme. Ini juga penting karena jangan sampai kita udah critical thinking terus jadi orang yang realistis tapi kita jadi menghilangkan rasa optimisme. Padahal kan dengan rasa percaya diri hal yang kelihatan yang nggak mungkin kan bisa jadi mungkin. Oke, pertanyaan yang pertama dulu. Kalau realistis apa enggak itu jatuhnya bukan di critical thinking sebenarnya, tapi di judgment making. Tadi kita udah paham ya, dari banyaknya choices, critical thinking yang objektif tuh ngomongnya gini loh, berdasarkan hasil analisis aku, yang terbaik, yang efektif, yang paling tepat guna gitu ya, berdaya guna, itu pilihan yang ini. Karena ini membantu aku di sini, di sini, di sini. Tapi setelah melewati proses judgment making, kayaknya aku nggak sempetin melakukan ini semua, meskipun ini yang paling benar. Tahap ketiga adalah tahap kita being realistic. Jadi pertanyaannya tadi cara menjawabnya adalah itu menentukannya di tahap ketiga. Jadi critical thinking itu nggak boleh memasuki realistis apa enggak, itu nggak boleh. Pokoknya berdasarkan hasil objektivitas aku, ini loh yang paling mungkin, yang paling bagus, yang paling benar. Tapi realistis apa enggak itu tahap ketiga. Jadi nentuinnya itu setelah kita berpikir secara objektif. Kak, kenapa nggak realistis dulu baru objektif? Karena gini, diibaratin pintu ya, ada 5 pintu. Kalau kita menilai secara objektif, masing-masing pintu tuh kita cek-cekin satu-satu. Terus kita nentuin, oh pintu 1, pintu 2 nih yang paling oke. Kak, itu kalau objektif dulu. Kalau realistis dulu, kita tuh bakal ngeliat, oh pintu 2 pertama pintunya nggak mungkin buat aku pengennya pintu 3 terakhir aja. Terus hasil analisisnya baru ke 3 terakhir ini. Ya jadinya hasil analisisnya ini menutup banyaknya alternatif, akhirnya cuma 3 yang dicek kan. Padahal kalau 5-5-nya dicek, 3-3-nya ini itu nggak ada apa-apanya sama 2 pintu pertama secara objektif. Makanya objektif tuh di pertama dulu baru ke realistis. Gitu ya. Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan yang kedua, soal menjaga optimisme. Aku ngeliatnya gini, jangan pernah membunuh rasa optimisme teman-teman dalam kondisi apapun. Selalu punya harapan, selalu punya ekspektasi, biar apa? Biar kita tahu
paling enggak sejauh apa sih kita ingin menggapai sesuatu? Sejauh apa sih kita ingin jadi orang sukses? Oh, sukses aku tuh kalau udah punya 1 miliar, Kak. Oh, suksesnya aku tuh kalau aku masuk ke kampus ini, Kak. Oh, suksesnya aku tuh kalau bisa ngeberangkatin haji umroh orang tua, Kak. Itu teman-teman bikin parameter masing-masing, silakan. Silakan bermimpi sebanyak mungkin, setinggi mungkin. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti jatuh, paling enggak teman-teman tuh jatuhnya tuh di tengah-tengah sana loh. Kalau misalkan teman-teman ngeset mimpi itu cuma sampai 5 meter, teman-teman gagal tuh antara 5 meter sampai 0 meter, ya kan? Tapi kalau teman-teman ngeset kesuksesan teman-teman itu sampai 100 meter, kalaupun teman-teman gagal, teman-teman masih bisa mungkin gagal di 90 meter, 80 meter, dan itu jauh lebih baik dibandingkan kita punya sukses tuh cuma sampai 5 meter doang. Gitu ya. Itu ekspektasi. Tapi kita balik lagi ke critical thinking, judgment making, problem solving. Kalau udah punya ekspektasi, kita gimana nih Kak? Alurnya gimana nih kalau kita udah punya ekspektasi? Alurnya tetap sama. Dianalisis mimpi teman-teman. Oh, yang sana mimpi aku, target aku ini enggak ya? Realistis enggak ya? Atau misalkan objektif enggak ya? Terus problem solving yang aku pakai itu harus yang kayak gimana nih biar aku achieve mimpi yang sana. Gitu. Jadi sebenarnya alurnya tetap sama, tapi model yang teman-teman pilih itu balik lagi ke situasi teman-teman. Apakah teman-teman nih memasangkan hal yang mutlak? Pokoknya gimana pun caranya aku harus jadi dokter. Misalkan kayak gitu mikirnya. Ya udah berarti teman-teman harus merekayasa ulang kan. Oh berarti gue harus gini, gue harus gini. Kalau teman-teman lebih ke aku pengen banget sih jadi dokter, tapi aku nggak menutup kemungkinan aku juga pengen jadi teknisi gitu atau misalkan jadi engineer. Itu berarti kan mimpi alternatifnya banyak lagi. Itu teman-teman harus menyesuaikan masing-masing. Kalau aku orangnya terbuka. Kalau aku emang nggak pinter di satu hal, ya udah, nggak usah dipaksain. Mending aku cari bidang baru, aku pinter-pinter abis-abisan di situ. Dan ini yang aku alamin pas SMA. Aku SMA tuh IPA, aku tahu IPA aku sangat-sangat tidak tidak bagus dan aku memilih untuk ya udahlah, nggak usah dipaksain. Nggak bisa ya nggak bisa kan. Mending aku cari bidang lain, terus aku pinter jor-joran di situ. Akhirnya aku melihat oh ini hukumnya kayaknya aku bisa nih. Dan aku maksimalin di situ. Itu namanya critical thinking plus being realistis. Tapi tetap menjaga optimisme. Optimisme aku tuh nggak aku batasin sama jurusan. Contoh, aku akan jadi orang yang percaya diri kalau aku jadi dokter, aku akan jadi orang yang percaya diri kalau aku jadi pengacara atau apa. Aku tuh melihat optimisme tuh apapun aku nanti di masa depan, bisa nggak sih aku senang ngejalaninnya. Aku masangnya kayak gitu. Jadi mau dokter kayak mau apa kayak, selama aku percaya diri, aku senang, aku ngejalanin, dapat duit juga, bisa bantu orang, itu yang aku pilih sebagai target aku. Terus target mana Kak yang benar? Nggak ada. Kalau teman-teman merasa pokoknya aku harus jadi dokter, silahkan. Tapi teman-teman harus terima konsekuensinya. Di mana teman-teman mungkin harus gagal berkali-kali dulu biar jadi dokter. Atau teman-teman jadi dokter yang mudah, tapi selepas jadi dokter tuh dapat pasien yang macam-macam, teman-teman harus siap juga. Gitu. Jadi aku ngejawab 2 pertanyaan tadi kayak gitu sih, San. Semoga menjawab. Oke, thank you Kak Abdur. Semoga Lisa insya Allah menjawab ya. Intinya jangan sampai critical thinking itu membatasi optimisme kita, dan jangan sampai critical thinking itu justru membatasi kita untuk mengantarkan kita pada kesempatan-kesempatan yang lain kayak gitu. Oke, selanjutnya Kak dari Triyatul Humairo. Kak, caranya berani mengambil keputusan dengan segala konsekuensinya itu gimana ya Kak caranya? Jadi intinya gimana caranya berani mengambil keputusan dengan apapun itu konsekuensinya. Gitu. Oke, ini pertanyaan yang bagus banget karena kita udah tahu konsekuensinya apa, tapi gimana caranya kita memberanikan diri untuk mengambil atau melakukan sesuatu terlepas dari konsekuensi yang udah ada. Kalau dari tadi kan ada 3 cara ya, dari si Dwi, dari si George, sama dari yang Brunik tadi yang tahun 80. Itu dari 3 itu sebenarnya contoh aja sih. Kalau si George ngelihatnya kita lihat dulu keadaan. Ya, kalau si Dwi dia ngelihatnya udah kita hadepin aja langsung. Ntar kalau kita salah kita belajar dari situ, kita rakit ulang. Jadi diibaratin bikin gedung gitu ya. Kalau dia menurutnya ya udah bikin aja dulu, ntar kalau gedungnya roboh kita bikin lagi dari situ. Kan paling enggak kita fondasinya udah jadi, semennya udah dipasang, tinggal batu batanya aja tuh gimana, itu bisa kita pakai juga cara kayak gitu. Nah, kalau aku ngeliatnya gini, kita harus tahu dulu konsekuensinya ini berdampaknya besar nggak sih? Berdampaknya tuh kecil nggak sih? Kalau berdampaknya kecil, nggak ini ya sepele gitu ya udah nggak apa-apa gitu kan.
selama kita nggak ganggu perencanaan kita di awal. Kalau aku gitu ngeliatnya. Jadi aku kadang tuh tipe yang kalau dikasih tawaran aku terima dulu aja, ya terima aja sebanyak-banyaknya, capek apa enggak urusan nanti, tapi paling nggak aku netapin satu batasan. Jangan sampai semua tawaran yang aku terima itu berbenturan jadwalnya. Contoh kalau misalkan aku menerima tawaran jadi pembicara di Cala Project jam jam 10 sampai jam 11 sampai jam 1, aku harus memastikan 11 sampai 1 tuh nggak ada apa-apa gitu. Jangan sampai aku terima tawaran gitu ya karena optimis dan sebagainya, apa senang dan sebagainya, tapi aku lupa, oh aku kan jam 12 harus beli ini ya, keluar ya. Kan nggak mungkin aku webinar di jalan gitu kan sambil naik motor. Nah, itu harus kita pikirin sampai kayak gitu. Gitu. Jadi balik ke pertanyaannya, konsekuensinya harus kita imagine dulu. Mungkin nggak ya kalau gue konsekuensi kayak gini, gue tetap melakukan ini. Gitu. Atau mungkin nggak ya gue melakukan konsekuensi apa, tapi gue paksain di apa. Gitu. Jadi itu yang pertama, harus di-imagine dulu. Kedua, menurut aku, setelah kamu udah tahu nih konsekuensinya sebesar apa, separah apa, sesimpel apa, harus tahu dulu, bisa nggak kita mengendalikan diri kita bisa tetap lanjut meskipun ada konsekuensinya? Atau kita tipe yang konsekuensinya kita hindarin total, kita fokus ke yang apa yang kita pengen. Gitu. Jadi harus terbuka diri sama diri sendiri. Jangan membohongi diri sendiri. Oh enggak, gue orang yang kuat. Kayak tadi lagunya Tulus ya, manusia-manusia kuat. Kalau emang nggak kuat, terbuka aja. Terbuka aja gitu. Nggak usah takut. Kenapa? Karena kalau membohongi diri sendiri, mau serealistis apapun, sekritis apapun, ya nggak bakal bisa jadi manusia kuat. Dan itu aku alamin waktu SMA gitu. Aku tuh SMA tuh bener-bener, oh enggak, aku harus IPA, aku pinter biologi, aku bisa fisika, kimia. Tapi sampai 3 tahun tuh nilai tuh nggak pernah bagus gitu loh. Masa aku mau bohongin diri sendiri terus sih? Gitu kan. Akhirnya aku mutusin, udahlah ganti jurusan aja gitu kan. Aku coba realistis nih, tahap ketiga aku realistis. Wah, akhirnya efeknya berasa banget. Sampai sekarang aku kalau ngelihat sesuatu, kalau nggak bisa, ya udah nggak usah dipaksain, aku cari lagi yang baru, aku belajarin dari awal gitu. Jadi lagunya Tulus bagus, tapi harus realistis nih buat teman-teman fans Tulus. Manusia kuat, iya benar, tapi harus lihat dulu sekuat apa sih teman-teman, atau kuatnya itu cuma 3 hari, kuatnya cuma 5 hari, padahal tugasnya tuh harus sebulan, harus seminggu. Harus dilihat tuh realistis aja. Nggak ada yang bakal ngeledekin teman-teman, nggak ada, tenang aja. Kalaupun ada yang ngeledekin teman-teman, ya udah, bakal gimana juga, teman-teman juga nggak kenapa-napa kan, nggak tiba-tiba kenapa-napa gitu. Kalau diledekin ya udah, yang penting nanti teman-teman lihat jangka panjang gitu. Kalau aku ngeliatnya gitu, gitu sih San. Oke, intinya tadi itu ya dari siapa nih tadi aku lupa tuh pertanyaannya ya. Semoga menjawab karena sebagaimana tadi yang sudah disampaikan Kak Abdur juga, ketika kita critical thinking ada satu manfaat yang bisa kita ambil teman-teman, yaitu kita bisa imajinasi dulu nih konsekuensi apa sih sebenarnya nanti yang akan kita dapat, sehingga kita udah siap dengan konsekuensinya, jadinya lebih berani untuk take a risk gitu. Selanjutnya, Kak, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir atau pertanyaan closing untuk hari ini dan lumayan cocok sepertinya untuk menjadi pertanyaan closing karena pertanyaan dari Lulu Atika Semarang. Dia nanya gini, Kak. Apakah ada perbedaan dari cara critical thinking dan juga problem solving between antara female dan juga male, antara laki-laki dan juga perempuan? Kalau ada, Kak, misalkan ada nggak, Kak, rekomendasi buku dengan tema ini? Seperti itu, Kak. Oke, thank you San. Oke, pertama tahu dulu bahwa kita nggak bisa menutup fakta bahwa perempuan dan laki-laki meskipun sama-sama manusia, tapi kondisinya berbeda. Contoh, perempuan bisa hamil, laki-laki enggak. Ya, atau misalkan laki-laki perlu sunat ya buat yang muslim, perempuan ya mungkin nggak perlu gitu. Dan berbagai macam ilustrasinya. Tapi tetap base-nya tetap sama. Baik laki-laki male ataupun perempuan female itu sama-sama manusia. Tapi kondisinya gini, critical thinking itu tetap harus lihat kondisi. Contoh misalkan wanita yang sedang hamil 6 bulan misalkan. Dia pengen sehat, dia pengen tubuhnya itu tetap aktif. Ya, berdasarkan hasil analisis critical thinking dia harus olahraga, dia harus lari, dia harus angkat beban atau misalkan menjaga pola makan dan sebagainya. Tapi kan dia lagi hamil gitu kan, dia lagi hamil dan dia harus menjaga pola makan dan jangan banyak gerak-gerak yang berlebihan dulu. Secara realistis dia harus kayak gitu kan. Tapi kalau dia critical thinking ya sebenarnya enggak juga gitu. Nah, sebagai male atau female apakah ada perbedaan? Jawabannya pasti ada. Sekecil apapun perbedaannya. Aku ngeliatnya gitu. Dan bukan karena gender, tapi lebih karena emang kebutuhannya berbeda
gitu. Tapi terhadap hal-hal yang bisa dipersemakan baik male atau female, maka nggak ada perbedaan. Contoh, mau laki-laki mau perempuan, kalau lu di sekolah memutuskan untuk jadi anak yang rajin, ya nggak ada halangan, ya kan? Silahkan menjadi anak yang rajin, nggak ada bedanya. Mau kalian perempuan, mau laki-laki, kalau pengen punya kerjaan yang bagus, ya belajar, ya kan? Kalau pengen punya karir yang baik, ya kita fokus di karir, gitu. Tapi kalau udah urusan yang emang berkaitan sama kebutuhan yang berbeda, gitu ya, maka kita nggak bisa memungkiri, itu emang harus dipelajarin masing-masing. Contoh, misalkan, suami istri, suaminya nggak jago masak, bukan nggak jago masak, nggak bisa masak gitu kan, istrinya bisa masak gitu. Nah, kondisi yang ideal adalah istrinya masak, laki-lakinya mengerjakan hal yang lain, misalkan anggap aja mencari nafkah gitu. Terus kalau misalkan dihadapkan sama masalah nih, misalkan mbaknya di rumah nih pulang kampung nih, mbaknya di rumah pulang kampung dan harus bagi-bagi tugas pekerjaan rumah. Ya pastinya si laki-laki jangan maksain diri masak dong. Masa satu keluarga mau dimasakin masakan yang dia nggak bisa masak, nanti yang ada sakit semua. Dimasukin merica kah, atau dimasukin gula, padahal makanannya nggak harus pakai gula dan sebagainya. Maka yang realistis misalkan laki-lakinya ngepel, atau laki-lakinya ngejagain anaknya. Itu meskipun itu tugas tugas si ibu setiap hari, tapi nggak masalah selama dia bisa. Nah, critical thinking, judgment making, sama problem solving antara male ataupun female itu harus melihat kebutuhan, tapi di saat yang sama harus melihat keadaan. Nggak boleh kita lagi-lagi menutup mata, buta terhadap hal bahwa kalau emang beda, ya jangan disamain gitu. Atau kalau emang sama, jangan dibedain gitu. Kita harus melihat kondisi dan harus realistis. Makanya realistis ditaruh tahap ketiga ya. Objektif dulu aja, problem solve dulu aja, baru nanti realistisnya terakhir. Biar kita bisa menentukan dari sekian banyaknya alternatif, yang mana sih yang paling memungkinkan. Oke, udah pas 12.50, aku kembalikan ke moderator. Oke, thank you so much Kak Abdur. Semoga tadi Luluk menjawab ya Luluk ya. Dan Kak Abdur sejujurnya ini kalau aku lihat dari kolom chat masih ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab. Mungkin teman-teman bisa mungkin sharing-sharing ya Kak kalau di Instagram. Makanya Boleh. follow Instagramnya Kak Abdur. Kalau ada sesuatu yang ditanyakan hari ini, Kak bilang aja gitu ya, request message Kak. Tadi aku mau nanya tapi nggak bisa. Nanti kalau Kak Abdur ada waktu, pasti insya Allah dijawab ya teman-teman ya. Siap. Oke, teman-teman, kita sudah memasuki akhir sesi pada hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi dan juga pertanyaannya tadi yang sangat amat wow. Berarti teman-teman sudah ikut mempraktekkan nih bagaimana materi hari ini ke kehidupan sehari-hari kita. So, kalau misalkan aku ingin memberikan suatu kesimpulan, sebagaimana tadi sudah disampaikan ke Abdur adalah bahwa critical thinking itu memberikan jawaban yang paling cocok dengan situasi kita, teman-teman. Dan jangan lupa bahwa ketika teman-teman ingin berpikir kritis, teman-teman bisa mengkonsepkan sesuatu, harus applying dulu, harus melakukan analisis dulu, lalu teman-teman sintesiskan, dan habis itu kita evaluasi bersama-sama. Dan teman-teman yang tadi disampaikan ke Abdur adalah bahwa kita tidak bisa menerapkan satu hal yang sama untuk semua hal. Makanya tadi kita harus tahu lagi, kembalikan lagi ke situasi kita seperti apa. Lalu yang kedua, teman-teman, kita tadi bahas mengenai problem solving. Setelah tadi Kak Abdur memaparkan dari berbagai tokoh gitu ya, bisa aku simpulkan ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan ketika kita mau memecahkan masalah kita nih. Pertama, kita mengerti dulu, understanding the problem, kita pahami dulu masalah kita seperti apa, lalu kita merencanakan, kita membuat strategi, kita buat beberapa kemungkinan solusi apa yang bisa kita lakukan untuk memecahkan masalah ini, lalu kita selesaikan masalah kita, dan terakhir jangan lupa untuk melakukan evaluasi atau review lagi teman-teman dari mungkin pemecahan masalah yang sudah kita lakukan, hasilnya seperti apa sih, seperti itu. Terus yang ketiga mengenai judgment atau making decision, teman-teman harus ingat bahwa ketika kita membuat suatu keputusan, tadi sudah disampaikan Kak Abdul, harus ada dua, high quality dan juga punya nilai yang positif untuk diri kita sendiri. Dan jangan lupa untuk menyesuaikan dengan standar kita. Dan tadi ada 3 kunci teman-teman dari Kak Abdul, yaitu know your style, know your priorities, dan juga know your limit. Itu teman-teman, semoga bisa merangkum materi yang sudah disampaikan oleh Kak Abdur. Dan untuk itu di akhir sesi ini aku ingin mempersilahkan Kak Abdur mungkin untuk memberikan closing statement-nya Kak tentang materi kita pada hari ini. Oke, thank you San. Oke, closing statement dari aku,
dalam menghadapi sesuatu, pastikan teman-teman sudah melakukan analisis yang mendalam terlebih dahulu secara objektif, baru nanti ditentukan masalahnya apa. Jangan sampai udah dicapek-capek dipikirin masalahnya nggak tahu yang mana, jadi tentuin dulu masalah paling besarnya apa, terus masalah paling kecilnya apa, baru nanti menyesuaikan sama realistis atau keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Nanti dari ketiga proses itu teman-teman bisa menentukan decision terbaik. Tapi ingat, jangan menutup saran dari orang ya. Jadi tetap tanya. Kalau nggak tahu tanya, kalau pengen tahu lebih banyak tuh tanya sama yang lebih ahli. Tapi pada intinya nanti teman-teman yang menentukan ya. Jadi closing statement dari aku selalu terbuka sama pendapat orang, tapi jangan lupa untuk memasang saringan atau filter terhadap omongan orang biar nanti apa yang ingin teman-teman capai dan apa yang orang-orang ingin teman-teman capai itu nggak berbaur dan nggak menjadikan mimpi teman-teman itu nggak optimis. Itu aja dari aku. Makasih buat teman-teman Project, webinarnya seru banget dan sangat aktif ya. Aku suka webinar yang diskusi kayak gini. Semoga kita bisa berkenalan lebih lanjut via sosial media atau mungkin ketemu di kesempatan lain. Nanti kita bisa sharing lagi. Segitu aja dari aku. Terima kasih dan aku kembalikan. Oke, terima kasih banyak Kak Abdur atas waktu dan juga pemaparan materinya. Tadi seperti Kak Abdur bilang bahwa materinya sudah melalui riset nih teman-teman ya. Jadi sangat amat berbobot dan juga bermanfaat. Thank you so much Kak Abdur sudah berpartisipasi pada siang hari ini. Dan teman-teman, aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta pada siang hari ini. Dan aku ingin mengajak semuanya untuk ayo bareng-bareng kita on kamera karena kita akan sebentar lagi memasuki sesi dokumentasi yang langsung dipimpin oleh panitia dari Calak Project. Oh iya, aku juga mau ngingetin bahwa tadi di link chat sudah dibagikan link untuk form absensinya. Silahkan teman-teman jangan lupa isi karena itu merupakan syarat teman-teman untuk dapat e-sertifikat seperti itu. Oke, boleh kita langsung lanjut ke sesi dokumentasi, Kak? Baik, silahkan dari panitia untuk memimpin dokumentasinya. Oke, untuk Kak Widya, apakah sudah siap? Sebentar ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah on kamera. Aduh, ini jauh-jauh. Ini ada yang dari Labuan Bajo, dari Makassar. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu nanti secara langsung bertatap muka. Panitia, mungkin Kak Widya, apakah sudah ready dokumentasinya? Dari Aceh juga, Kak. Oh iya, salam dari Aceh. Baik-baik, sehat-sehat ya. Oke. Yo, mari Kak Salsabila. Salam kenal kembali. Ya. Sebentar ya teman-teman ya. Kita tunggu dulu dari panitianya. Jangan leave dulu, biar kita punya kenang-kenangan. Mungkin dari panitia yang lain, panitia Calak Project. Halo semuanya, kita foto dulu ya. Tadi Widya udah foto sih, cuman mungkin Widyanya belum kasih aba-aba ya. Mulai dari, ini ada 10 page ya, berarti kita bakalan foto 10 kali nih. Widya, gimana nih Widya? Oke Kak, ini udah page yang kedua ya. Oke. Untuk sekarang page yang ketiga. Bisa Kak, 1, 2, 3. Berikutnya page 4. Mungkin yang belum on kamera bisa on kamera dulu. Baik, sebentar. Sekarang ke-7. Delapan.
Dan yang terakhir. Yeay. Ya, terima kasih, Kak. Oke, terima kasih juga Kak Widya. Terima kasih banyak teman-teman. Setelah ini mungkin ada yang ingin menikmati hari Minggu dengan makan siangnya, tapi lebih critical thinking lagi, silahkan ya teman-teman ya. Semoga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya senang sekali saya Salsabila Sania Abida, Kak Abdur, dan juga seluruh panitia dari Cela Project Indonesia bisa menemani siang hari teman-teman pada hari Minggu ini. Semoga kita bisa bertemu di program dan juga kesempatan yang lainnya. Dan aku juga tidak lupa untuk mengajak teman-teman semuanya, ayo follow Instagramnya Cela Project Indonesia di @calapro_id, karena program-programnya akan ada banyak sekali teman-teman. Silahkan diikuti semua eventnya Cela Pro, karena satu event teman-teman, mari kita sama mengembangkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Untuk itu saya Salsabila Sania Abida beserta seluruh tim dari Cela Project Indonesia mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Teman-teman Cela, thank you ya. San, thank you. Valen, teman-teman. Thank you ya. Thank you, Kak Abdur. Thank you, Sania.